Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Jumpa lagi di channel pembelajaran online Asdi Saputra Channel. Oke, pada video kali ini kita akan belajar tema 7 kepemimpinan, yaitu Bahasa Indonesia Kompetensi Dasar KD 3.3, menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca. Oke anak-anak, langsung saja. Pengertian pidato. Pidato merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi dalam menyatakan pendapatnya atau memberikan suatu gambaran mengenai suatu hal. Nah, jadi anak-anak sering mendengarkan pidato baik di sekolah maupun di tempat-tempat lainnya. Kalau di sekolah biasanya pada saat melaksanakan kegiatan upacara bendera di hari Senin, di mana pembina upacara menyampaikan amanatnya. Hal itu juga termasuk bagian dari salah satu pidato. Oke, selanjutnya adalah tujuan pidato. Yang pertama, informatif atau instruktif, yaitu pidato yang bertujuan untuk menyampaikan informasi atau keterangan kepada pendengar. Itu disebut dengan salah satu tujuan pidato informatif. Kemudian yang kedua, persuasif, yaitu pidato yang bertujuan ingin mengajak, membujuk para pendengarnya. Kemudian yang ketiga, argumentatif, yaitu pidato yang bertujuan ingin meyakinkan pendengar. Kemudian yang keempat, deskriptif, yaitu pidato yang bertujuan ingin melukiskan, menggambarkan suatu keadaan. Dan yang kelima, rekreatif, yaitu pidato yang bertujuan untuk menghibur pendengar. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah metode berpidato. Anak-anak sekalian, ada 4 metode dalam berpidato. Metode tersebut dapat kamu pilih sesuai kondisi dan tujuan yang digunakan. Metode yang pertama adalah metode impromptu, adalah membawakan pidato tanpa persiapan yang hanya mengandalkan pengalaman dan wawasan. Biasanya metode ini digunakan untuk pidato yang sifatnya mendadak dan disajikan menurut kebutuhan saat itu. Jadi ini disebut dengan metode impromptu, yaitu ketika kita berpidato biasanya dalam kondisi mendadak. Kemudian yang kedua adalah metode ekstemporan. Metode ekstemporan dilakukan tanpa adanya naskah pidato. Akan tetapi, pembicara masih mempunyai kesempatan untuk membuat kerangka isi pidato. Kemudian yang ketiga, metode membaca naskah. Metode membaca naskah adalah berpidato dengan menggunakan naskah yang telah dibuat sebelumnya. Jadi kita sudah mempersiapkan sebelum kita berpidato, kita sudah susun naskahnya. Ketika berpidato nanti kita tinggal membaca naskah pidato tersebut. Kemudian yang keempat, metode menghafal. Metode menghafal adalah menghafal suatu rencana pidato yang telah dibuat sebelumnya. Nah, anak-anak sekalian, dari keempat metode ini, kira-kira menurut anak-anak mana yang paling mudah yang bisa kamu pilih nanti untuk latihan berpidato, ya? Oke, kita lanjut. Menggali isi teks pidato. Pidato dilakukan untuk memberi informasi tentang suatu hal kepada orang banyak. Nah, sebelum berpidato, diperlukan adanya orator dan audiensi. Apa itu orator? Orator adalah orang yang ahli dalam berpidato. Jadi orang yang berpidato disebut dengan orator.
Sedangkan orang yang mendengarkan orator berpidato disebut dengan audiensi. Selanjutnya, membuat kerangka teks pidato. Nah, jadi ini penting ya, sebelum kita berpidato, kita harus membuat kerangka teks pidato. Apa saja yang akan kita bicarakan nanti. Nah, sebelum membuat kerangka teks pidato, anak-anak harus tahu dulu struktur pidato, ya. Jadi ini penting, anak-anak harus tahu dulu apa sih struktur pidato tersebut. Oke, kita pelajari sama-sama. Struktur pidato yang pertama adalah salam pembuka. Jadi yang pertama itu adalah ucapan salam pembuka. Bisa ucapan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, selamat sore, dan juga lain sebagainya. Kemudian kalimat sapaan, kita menyapa audiens, kepada yang terhormat Bapak Ibu guru, kepada yang terhormat orang tua siswa dan sebagainya, itu disebut dengan kalimat sapaan. Kemudian selanjutnya adalah pembukaan, ya. Ini pembukaan, biasanya pembukaan itu isinya adalah puji-pujian terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, contohnya bisa puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Itu disebut dengan kalimat pembukaan. Kemudian selanjutnya adalah isi. Jadi isi ini adalah pokok dari sebuah pidato. Apa yang akan kita bicarakan di teks pidato tersebut tertuang di dalam isi. Kemudian penutup, ya, penutup, ucapan permohonan maaf atau ucapan terima kasih, dan yang terakhir adalah salam penutup. Ya, salam penutup ini hampir sama dengan salam pembuka. Ya, salam penutup bisa kita ucapkan dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau terima kasih, selamat sore, selamat malam, dan sebagainya, atau salam sejahtera dan sebagainya. Itu adalah salam penutup. Nah, ini adalah struktur pidato. Oke, kita lanjut ya. Nah, anak-anak sekalian, setelah anak-anak memahami struktur dalam teks pidato yang tadi, nah kamu dapat menyusun teks pidato dengan baik, ya. Tapi sebelum kamu menyusun teks pidato dengan baik, kamu harus menyusun kerangkanya terlebih dahulu. Bagaimana sih cara kita menyusun kerangka pidato? Ayo kita perhatikan contoh kerangka pidato. Nah, nanti dari kerangka pidato ini kamu bisa kembangkan menjadi sebuah teks pidato. Baik, yang pertama adalah latar belakang pidato. Jadi latar belakang pidato itu mengenai apa materinya atau temanya, ya. Di sini latar belakang pidatonya atau materinya mengenai peringatan Hari Pahlawan. Atau bisa juga misalkan latar belakang pidatonya Hari Guru, Hari Sumpah Pemuda, dan sebagainya. Kemudian audiensnya atau pendengarnya kepala sekolah, bapak ibu guru, seluruh siswa, misalkan lagi komite sekolah, orang tua, tokoh masyarakat, dan sebagainya. Waktu penyelenggara dilaksanakan pada tanggal berapa, kemudian tempat acaranya diadakan di mana. Di sini di SD Merpati Nusantara. Nah, kemudian yang nomor 5 itu hal-hal yang ingin disampaikan. Jadi dalam pidato ini, dalam kerangka pidato ini kita sudah memiliki persiapan hal-hal apa saja sih yang ingin kita sampaikan, ya, harus sesuai dengan latar belakang pidatonya, ya. Karena ini latar belakang pidatonya peringatan Hari Pahlawan, maka hal-hal yang ingin disampaikan adalah mengenang jasa dan kepemimpinan pahlawan. Kalau seandainya di sini adalah latar belakang pidatonya perpisahan sekolah, ya bisa saja hal-hal yang ingin disampaikan itu adalah ucapan terima kasih kepada guru, kepala sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, salam pembuka. Nah, salam pembuka ini salam pembuka kepada semua yang hadir, ya, ucapan salam. Kemudian mengucapkan kalimat pembuka, ya, kalimat pembuka. Tadi sudah dijelaskan untuk pembukaan seperti apa. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian yang ketujuh, isi pidato, ya. Isinya tentang apa saja? Isinya nih di sini pentingnya memperingati Hari Pahlawan.
kemudian mengajak para undangan untuk meneladani pahlawan. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah penutup pidato. Dalam penutup ini, yang A mengucapkan kalimat penutup ya dan permohonan maaf dalam menyampaikan pidato. Kemudian yang B, salam penutup. Nah, anak-anak, inilah contoh dari kerangka pidato yang nanti bisa kamu kembangkan menjadi sebuah teks pidato atau naskah sebuah pidato. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh teks pidato ya. Di sini ada contoh teks pidato. Silakan kamu perhatikan, kamu baca ya baik-baik. Kemudian di sini ada bagian-bagiannya ya. Ada salam pembuka, ada kalimat pembuka, ada isi pidato, kemudian kalimat penutup dan salam penutup. Nah, ini bisa kamu perhatikan ya. Salam pembuka. Nah, ini adalah ucapan salam. Bisa selamat pagi, bisa selamat malam sesuai dengan kondisinya, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sebagainya ya. Kemudian kalimat pembuka ya, di sini kalimat pembukanya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan bahagia. Ini disebut dengan kalimat pembuka. Nah, ini yang terhormat Bapak Ibu warga desa yang terhormat, misalkan kepala sekolah, guru-guru dan sebagainya, disebut dengan kalimat sapaan ya, kalimat untuk menyapa audiens. Kemudian kita perhatikan di sini ada isi pidato. Ya, ini adalah isinya. Paragraf pertama, kedua, kemudian ketiga, dan keempat. Ini disebut dengan isi pidato. Isinya mengenai kepemimpinan ya, bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Ini adalah isi dari pidato tersebut. Dan di sini kalimat penutup ya. Ini kalimat penutup ini di sini ada permohonan maaf ya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Ini adalah kalimat penutup. Dan terakhir adalah salam penutup, yaitu selamat pagi atau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah contoh teks pidato yang bisa kalian amati sebagai bahan untuk nanti membuat teks pidato. Oke, kita lanjut. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita melakukan pidato, kita harus mempersiapkan pidato tersebut ya. Sini adalah persiapan pidato. Sebelum melakukan pidato di depan umum, ada baiknya untuk melakukan persiapan. Nah, persiapan pidato itu sebagai berikut. Jadi persiapannya adalah, yang pertama, kita harus menentukan tujuan pidato. Jadi tujuannya apa ya, temanya apa, itu kita tentukan. Kemudian yang kedua, memilih dan menyampaikan pokok persoalan. Ya, kemudian yang ketiga, menganalisis pendengar dan suasana. Jadi kita harus tahu pendengarnya itu dari kalangan siapa dan suasananya bagaimana. Kemudian yang keempat, kita mengumpulkan bahan yang terkait dengan materi kita. Kemudian yang kelima, kita buat kerangka pidato seperti tadi yang sudah kita pelajari sama-sama ya, karena ini penting untuk membuat kerangka pidato. Kemudian yang keenam, menguraikan secara mendetail. Setelah kerangka pidatonya sudah selesai, maka kita uraikan ya. Kita uraikan menjadi sebuah teks pidato. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah ketika semuanya sudah selesai, maka yang paling penting adalah kita bagaimana berlatih dengan suara nyaring ya. Jadi kita harus berlatih sebelum kita tampil, karena biasanya kalau baru pertama pasti gugup. Nah, itu perlu berlatih. Kita berlatih, ingat, dengan suara nyaring, karena ketika kita pidato nanti suara kita harus keluar, harus didengar oleh orang banyak. Kita latihan di depan cermin, kemudian menggerakkan dan sebagainya dengan suara yang nyaring supaya nanti kita bisa siap untuk berpidato di depan umum. Selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan saat pidato. Nah, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan ketika kita sudah berpidato, ketika kita saat berpidato ya, ketika kita sedang berpidato. Yang pertama adalah kejelasan mengucapkan kata-kata saat berpidato.
Jadi ketika kita berpidato, ucapan kita harus jelas, kata-kata kita harus jelas, karena tujuannya agar para pendengar, audiens itu mengerti tentang apa yang kita ucapkan. Jadi jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu lambat. Kemudian yang kedua, keras lembutnya suara saat berpidato. Jadi harus diatur intonasinya. Jangan pidato itu lembut, dari pertama sampai akhir lembut terus. Kemudian jangan juga berpidato itu dari pertama sampai terakhir keras terus suaranya. Jadi harus kita bisa atur kapan kita harus mengeluarkan suara yang keras dan juga kapan kita harus mengeluarkan suara yang pelan atau yang lembut. Kemudian yang ketiga, penggunaan kalimat yang santun. Jadi kalimatnya harus santun dan tidak menyinggung saat berpidato. Nah, itu adalah hal yang perlu diperhatikan ketika kamu sedang berpidato. Kemudian etika berpidato. Jadi etika ini adalah nilai-nilai yang harus kita terapkan, yang harus kita junjung dalam berpidato, ya. Yang pertama adalah etika dalam berpidato, kita harus kita mengenakan pakaian yang rapi, ya. Mengenakan pakaian yang rapi, bersih, tetapi tidak memberikan kesan pamer. Kemudian yang kedua, tampil dengan sikap yang bersahaja, sopan dan rendah hati. Yang ketiga, mencoba untuk menyisipkan humor segar pada saat berpidato yang agak panjang. Jadi kalau pidatonya panjang, tentunya pendengar kalau tidak disisipkan humor akan merasa jenuh, akan merasa bosan, ya, atau bahkan malah bisa ketiduran. Nah, supaya tidak jenuh, tidak bosan, harus kita sisipkan humor ketika pidatonya cukup panjang. Kemudian 4, gunakan kata-kata yang sopan dan halus pada saat menyampaikan pidato. Kemudian yang kelima, pada saat mengakhiri pidato, jangan lupa menyampaikan permohonan maaf. Jadi ketika di akhir pidato, jangan lupa kita untuk menyampaikan permohonan maaf kita bila terjadi kekeliruan atau kekurangan atau hal-hal yang tidak berkenan di hati pendengar. Nah, ini adalah beberapa etika berpidato. Mohon maaf, di sini juga ada beberapa tulisan yang sepertinya salah diketik, ya. Oke, alhamdulillah untuk materi bahasa Indonesia KD 3.3 sudah selesai dalam pembahasan di video ini. Bapak ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.